Oh, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi sallallahu alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi Muhammad Muhammad. Selamat datang pada perkuliahan sistem pemilihan tenaga pada hari Sabtu, dosen teori Bapak Makinuddin, dosen praktikum saya sendiri di Setiawan. Dikarenakan kita dalam wabah COVID-19, maka kita tidak bisa mengadakan perkuliahan tatap muka, terutama yang berkaitan dengan praktek. Biasanya praktek kita lakukan kurang lebih sebanyak 16 kali pertemuan, mana pertemuan pertama praktikum itu kita mengenal secara umum apa-apa saja komponen utama dari sistem pemilihan tenaga dari awal sampai akhir. Dan itu kita lakukan karena tidak semua mahasiswa yang kuliah di jurusan teknik otomotif ini paham akan itu. Atau dengan kata lain, banyak dari mahasiswa yang masuk di jurusan teknik otomotif tidak berasal dari SMK jurusan teknik otomotif. Jadi ada yang dari SMA, ada dari madrasah. Untuk itu, pengenalan secara dasar ini sangat penting untuk dipahamkan agar kedepannya pembelajaran sistem pemilihan tenaga ini lebih terukur dan lebih tepat dan lebih paham gitu. Nah, kalau pada pertemuan tatap muka itu, saya sebagai dosen praktikumnya itu mewajibkan pada mahasiswa itu membawa buku ini, buku Toyota Pedoman Reparasi Chassis dan Bodi. Jadi di samping kita punya job sheet, tapi yang paling utama kita lakukan, kita pakai di saat praktek itu adalah menggunakan buku ini, buku Pedoman Reparasi Chassis dan Bodi Kijang. Karena di buku ini sudah bisa mencakup semua daripada apa-apa saja yang akan kita praktekkan. Jadi boleh dibilang buku ini lengkap untuk kita jadikan sebagai pedoman untuk praktek di workshop, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada buku-buku lain yang ada bisa kita pakai di saat kita praktek di workshop. Kemudian setelah itu, buku yang wajib kita bawa adalah buku Toyota Step 1. Jadi di sini supaya lebih paham lagi dan kita tentang sistem pemilihan tenaga, kita baca di sini. Insya Allah nanti kalau kita membaca ini berulang-ulang, maka kita akan paham. Dengan kata lain, nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berbau teori, kita bisa menjawabnya. Dan ini sangat besar atau erat hubungannya pada saat praktek. Karena pada saat praktek itu yang utama itu kita harus paham apa nama komponen dari benda yang kita buka itu. Sudah itu bagaimana fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan akhirnya tentunya bagaimana cara merawat, memperbaiki, dan juga menganalisis kerusakan daripada
benda atau sistem pemindahan tenaga yang akan nanti kita praktekkan. Kemudian yang buku yang ketiga, kita memakai buku ini. Jadi ini Toyota Step 2. Nah, jadi buku ini lebih dalam lagi secara teori membahas tentang sistem pemindahan tenaga. Nah, jadi buku ini adalah buku utama yang saudara mahasiswa harus punyai selama mengambil mata kuliah sistem pemindah tenaga. Adapun sistem penilaian kita menggabungkan daripada dua nilai. Pertama dari nilai teori ditambah dengan nilai praktikum. Jadi nilai teori dan praktikum digabung, nanti dibagi, dapat hasil daripada nilai SPT. Ya, digabung dibagi dua, dapat nilai akhir SPT. Kemudian di sini kita lihat di platform e-learning 2 ini, saudara diwajibkan untuk mengisi absensi, ya. Kalau untuk Bapak Wakil, saudara isi di sini, ya. Kemudian untuk praktikum, saudara isi di bawahnya. Dan di bawahnya. Jadi tinggal melihat di mana posisi daripada absensi itu berada, tinggal klik dan isi dengan mengklik huruf P atau present. Kemudian di sini ada juga diberikan semacam tugas, ya, untuk dikerjakan secara mandiri. Dan juga ada video-video dari YouTube. Ini hanya sebagian saja video dari YouTube, dan masih banyak lagi video-video yang dari YouTube yang berkaitan dengan SPT, sangat banyak, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lihat di sini di minggu ke-8 nanti kita ada tes atau minggu 9, ya. Ada tes. Kemudian nanti terakhir ada UAS. Nah, jadi materi-materinya itu seperti ini. Ya. Ini yang pertama, pengenalan secara besar sistem pembayaran. Baiklah, secara sederhana kalau kita perhatikan secara garis besar sistem pembayaran tenaga itu dibagi ke dalam 4 jenis. 4 jenis dari segi tipe. Tapi dari segi pemindah daya dibagi menjadi 2. Ini ada namanya mesin penggerak depan, ada namanya mesin penggerak belakang, atau mesin dengan penggeraknya berada di belakang dan mesin ada penggeraknya yang berada di depan. Maka dalam hal ini ada singkatan-singkatannya. Nah, singkatan pertama itu dikenal dengan tipe FR. Ya, jadi tipe FR ini artinya front engine rear drive. Jadi mesin depan, penggeraknya di belakang. Maka dalam hal ini disampaikan juga di sini, apa-apa yang kita pelajari itu sudah nampak di sistem pemindahan tenaga. Jadi pemindahan tenaga itu dari mesin sampai ke roda. Dari mana? Ya,
jalannya atau alurnya ya, alirannya. Jadi aliran dari card sampai ke aksel ini akan kita pelajari. Nah, di sini dari current shaft ini, cross quality, dia masuk ke cloud, kemudian masuk ke transmisi, kemudian masuk ke propeller shaft, kemudian masuk ke diferensial, kemudian masuk ke rel axle. Ya. Jadi ini secara umum daripada gambaran sistem pembinaan tenaga yang jenis FR. Dan ini banyak digunakan ya pada saat ini ya, pada mobil-mobil yang ukurannya besar ya. Jadi kalau kita pada mobil di sini gambarnya ada dia ya, artinya lebih panjang ya ke belakang, dia menggunakan shaft, itu artinya dia menggunakan tipe FR. Jadi bisa saudara lihat nanti di mobil itu ada propeller shaftnya, maka dia disebut dengan tipe FR, front engine rear drive. Kemudian sini ada namanya tipe FF ya, tidak ada propeller shaft ke belakang, dia hanya berada di depan, namanya front engine front drive ya. Nanti mesinnya di depan, penggeraknya juga di depan. Nah, maka dia langsung terhubung ke diferensial ini, transmisinya. Maka namanya ini transaxle ya. Kalau di sini namanya transmisi, ini transaxle, hanya beda namanya. Tapi sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk merubah daripada momen, menaikkan momen, dan juga untuk memungkinkan mobil itu mundur ke belakang, dan juga untuk merubah daripada tingkat perpindahan pada gigi yang kita hendaki sesuai dengan kondisi jalan. Nah, jadi ini tampaknya dari samping, ini dari atas. Kemudian kita masuk ke bawah, ada namanya tipe MR ya. Di sini sampaikan mesinnya mid ya, mid engine ya, rear drive. Mesinnya di tengah, penggeraknya di belakang. Jadi posisi mesinnya itu ada di belakang. Nah, dia masih mirip dengan tipe FF ya, menggunakan transaxle. Nah, kalau dari segi konstruksinya hampir ya sangat sama sekali dengan tipe FF. Kemudian yang perlu kita tunjuk, dia di sini kalau bahasanya tadi propeller shaft ya, atau yang kita ambil di atas ya, propeller shaft ini. Kalau yang tipe yang seperti menggunakan transaxle ini, dia lebih dikenal dengan nama drive shaft ya. Nah, jadi dia terhubungnya itu ke diferensial ya, terbesar langsung ke roda. Artinya dia tidak menggunakan propeller shaft. Jadi kalau di sini hanya rel axle shaft. Kenapa rel? Karena dia di belakang posisinya. Kalau ini juga kalau di bahasa bengkelnya namanya as couple ya, dia langsung ke roda ini. Pastinya drive shaft ya, poros penggerak ya. Kemudian yang terakhir ini namanya tipe 4-wheel drive ya, penggerak 4 roda. Jadi rodanya keempat roda ini bisa digerakkan karena dia menggunakan dua diferensial ya. Ada yang
di depan from ya, from diferensial ada ya yang di